editorial sering disebut juga sebagai tajuk rencana. Secara umum dapat dipahami sebagai sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu. Teks editorial memuat pendapat pribadi dari reaksi terhadap suatu masalah secara aktual. Teks editorial pada dasarnya memiliki perbedaan dengan opini, walaupun memiliki bentuk yang hampir sama. Teks editorial harus ditulis dan dibuat oleh sebuah redaksi dan tentunya memuat pendapat pribadi dari redaksi. Berbeda dengan teks opini yang memuat pendapat dari penulis. Seseorang yang biasa menulis teks editorial adalah pemimpin redaksi. B. Tujuan teks editorial. Yang pertama, yaitu mempersuasi atau mengajak pembaca ikut merenung pada isu aktual. Yang kedua, yaitu secara tidak langsung, redaktur memberikan pandangannya terhadap isu yang terjadi kepada pembaca. Yang ketiga, yaitu mampu menggerakkan pembaca untuk terlibat atau memahami lebih mendalam terhadap isu tersebut. Yang keempat, yaitu penulisan editorial sebagai upaya memperjuangkan argumen agar isu tersebut mendapatkan perhatian. Yang kelima, yaitu editorial bertujuan untuk memberikan gambaran singkat atau pemahaman singkat namun mendalam bagi pembaca yang masih tidak memahami isu aktual. Yang terakhir, yang keenam, yaitu editorial bertujuan untuk memberikan pemikiran atau mengajarkan problem solving. Ciri-ciri teks editorial. Ciri yang pertama adalah tema yang aktual dan faktual, yaitu sebuah tema yang bisa dikatakan aktual dan faktual apabila diangkat dari isu antara masalah. 2. Sistematis dan logis, agar pembaca menjadi lebih mudah untuk memahami teks editorial. Yang ketiga, argumentatif, yaitu bisa diartikan sebagai pendapat atau pernyataan dalam teks editorial. Masuk ke struktur teks editorial. Struktur yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Terus itu kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, ada adverbia, yaitu kata keterangan atau pemberi keterangan kepada kata lain. Yang kedua adalah konjungsi, yaitu kata penghubung digunakan untuk menghubungkan kata. Yang terakhir adalah verba mental, kata kerja yang menerapkan persepsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh teks editorial. Saksikan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Si Rahayu di Liputan News. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Akibat tindakan bullying ini, korban M sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Dugaan tindakan bullying yang didapat dari teman-temannya diketahui saat keluarga memeriksa keluhan korban. Korban mengaku sesak dan sakit pada bagian punggung. Awalnya korban tidak mengakui mendapat kekerasan dari teman-temannya. Korban akhirnya mengaku setelah dokter terus menanyakannya. Ya pemirsa, pada tanggal 17 September 2023, pelaku melakukan reka adegan ulang.
Dua orang teman korban inisial S dan M menemukan korban tergeletak di semak-semak belakang sekolah dan melaporkannya kepada staf sekolah. Namun, pada saat pihak rumah sakit datang, kondisi korban sudah banyak kehilangan darah akibat luka besetan silet di tangannya. Setelah menerima perawatan intensif 4 hari di rumah sakit, korban menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu dini hari. Ya udah ya, kita jangan gitu lagi. Ya bukan kayak gitu masalahnya. Ini kan sampai meninggal loh. Ya udah, inilah Iya. Gimana kalau kita dilaporin ke polisi? Ya di penjara.